Terima kasih Pak Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Direktur Beasiswa LPDP, serta saudara-saudara sekalian, peserta webinar sosialisasi beasiswa LPDP tahun 2024. Sebagaimana yang tadi dipaparkan oleh Bapak Direktur Beasiswa, bahwa jenis beasiswa LPDP beraneka ragam dari mulai program beasiswa targeted, program beasiswa afirmasi, dan program beasiswa umum. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kami akan memaparkan khusus untuk program beasiswa reguler, kemudian beasiswa PTUD atau kepanjangannya adalah Perguruan Tinggi Utama Dunia, dan beasiswa parsial. Silakan ditayangkan, Pak Tony. Ada beberapa tahapan seleksi. Yang pertama, para pendaftar dapat mengakses link website LPDP, kemudian melakukan seleksi administrasi. Dalam hal ini adalah menyusun esai dan memasukkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftar pada program yang diinginkan. Selanjutnya akan dilakukan penelaahan terhadap legi- legitimasi atau eligibilitas dari dokumen-dokumen yang dipersyaratkan itu. Dalam hal ini, LPDP menerapkan prinsip merit system yang dapat dipilih melalui dua pilihan. Yang pertama, pendaftar dapat mendaftar walaupun belum mempunyai letter of acceptance atau surat penerimaan dari perguruan tinggi. Nah, bila pendaftar mendaftar dengan tanpa mempunyai LOA, maka ia harus melalui seleksi bakat skolastik. Bila lulus dari seleksi bakat skolastik ini, maka akan dilakukan wawancara atau seleksi substansi. Selanjutnya, ada opsi yang kedua dalam sistem merit ini, yaitu pendaftar sudah mempunyai letter of acceptance atau surat penerimaan dari perguruan tinggi yang sifatnya unconditional atau tanpa syarat. Bila pendaftar sudah mempunyai letter of acceptance yang sifatnya unconditional ini, maka ia tidak perlu mengikuti seleksi bakat skolastik, tetapi langsung bisa menjalani tes substansi atau wawancara. Nah, bila lulus dari seleksi substansi, maka ia akan ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa. Bagi yang belum memiliki LOA, maka ia akan diminta untuk mencari perguruan tinggi yang dapat menerimanya sesuai dengan program studi yang diinginkan selama durasi 18 bulan. Demikianlah tahapan seleksi yang harus dilalui oleh pendaftar beasiswa LPDP. Lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang suatu skema dari program beasiswa prioritas. Disebutkan sebagai beasiswa prioritas yaitu bidang-bidang ilmu tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Antara lain ilmu-ilmu di bidang blue, green, dan digital. Ada beberapa langkah. Yang pertama, mendaftar dulu pada skema beasiswa kemitraan atau beasiswa prioritas, kemudian akan dilakukan seleksi administrasi. Bila sudah mempunyai LOA atau Letter of Acceptance yang sifatnya unconditional, maka si pelamar ini akan menjalani seleksi wawancara. Nah, setelah seleksi wawancara, maka ia bisa ditetapkan sebagai eh, peserta yang lulus
dan dinyatakan sebagai calon penerima beasiswa. Namun, apabila ia tidak lulus seleksi karena kuota, maka ia akan dipersilahkan untuk mengikuti seleksi program beasiswa yang reguler. Nah, kemudian dia akan menjalani proses beasiswa reguler dan eh, bila lulus akan mendapatkan beasiswa reguler. Nah, apabila pendaftar belum mempunyai LOA, maka ia akan menjalani dua tes, yaitu seleksi substansi dan seleksi bakat skolastik secara bersamaan. Kemudian, bila lulus, dia akan ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa prioritas, dan bila tidak lulus, dia dapat mendaftar pada program beasiswa reguler dan menjalani seleksi pada program beasiswa reguler. Jadi ini merupakan suatu insentif bagi pendaftar beasiswa prioritas. Lanjut, berikut saya akan sampaikan tentang komponen beasiswa LPDP yang akan diterima oleh awardee LPDP. Ini merupakan paket lengkap, yaitu pertama, dana pendidikan. Dana pendidikan ini meliputi dana pendaftaran, dana biaya perkuliahan, dana tunjangan buku, dana bantuan penelitian, tesis, disertasi, dana bantuan seminar internasional, dan dana bantuan publikasi jurnal internasional. Selain dana pendidikan, maka awardee juga akan menerima dana pendukung, antara lain dana transportasi, kemudian dana aplikasi visa, dana asuransi kesehatan, dana biaya hidup bulanan, dana kedatangan, dan dana tunjangan keluarga khusus untuk S3, kemudian program dokter spesialis dan subspesialis. Jadi ini akan bisa diterima dari tahun pertama. Kemudian dana keadaan darurat dan program pengayaan afirmasi dan pengayaan bahasa untuk yang beasiswa afirmasi. Selanjutnya, untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas juga disediakan biaya pendukung untuk satu orang pendamping, jadi dana aplikasi visa pendamping, dana transportasi satu orang pendamping, dana asuransi kesehatan satu orang pendamping, dana tunjangan visa satu orang pendamping, dan biaya pendukung lainnya yang disetujui oleh LPDP. Lanjut, berikut adalah jadwal kegiatan seleksi LPDP tahun 2024. Ada dua kali. Gelombang pertama, pembukaan pendaftaran dari tanggal 11 Januari sampai tanggal 12 Februari. Kemudian gelombang kedua dari tanggal 19 Juni sampai dengan tanggal 18 Juli. Kemudian ada seleksi administrasi dari tanggal 15 sampai tanggal 28 Februari. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 1 Maret 2024. Kemudian pengajuan sanggah dari tanggal 2 sampai dengan 3 Maret. Dan proses sanggah tanggal 4 sampai tanggal 8 Maret. Kemudian pengumuman hasil sanggah tanggal 14 Maret. Kemudian untuk non-prioritas akan dilakukan seleksi bakat skolastik tanggal 18 sampai tanggal 22 Maret. Kemudian seleksi bakat skolastik dan seleksi substansi untuk program prioritas tanggal 18 sampai dengan tanggal 27 Maret. Kemudian ada pengumuman seleksi bakat skolastik pada tanggal 27 Maret untuk yang non-prioritas. Dan untuk yang prioritas akan ditetapkan suatu shortlist atau daftar pendek yang diajukan ke kampus pendaftar. Dan nanti dari kampus akan memproses letter of acceptance, akan terbit pada tanggal 27 Mei. Kemudian untuk yang non-prioritas, seleksi substansi tanggal 2 April sampai tanggal 21 Mei 2024, dan pengumuman hasil seleksinya tanggal 10 Juni 2024.
2024 untuk intake mulai kuliah paling cepat bulan Juli 2024. Lanjut. Saya akan menyampaikan informasi tentang kebijakan beasiswa LPDP yang baru mulai diterapkan pada tahun 2024. Untuk yang pertama, LPDP saat ini sudah mempunyai program beasiswa prioritas yang sesuai dengan ilmu-ilmu yang diperlukan oleh bangsa ini agar bisa menjadi negara maju. Kebijakannya adalah pendaftar dapat melakukan pendaftaran secara simultan, secara bersamaan pada dua jenis program beasiswa yang berbeda sesuai persyaratan. Yang pertama, wajib mendaftar pada jenis beasiswa LPDP kerjasama atau kemitraan. Kemudian yang kedua, mendaftar pada jenis beasiswa luar negeri selain dari beasiswa kerjasama dan kemitraan. Kemudian yang ketiga, pendaftar yang lulus seleksi beasiswa LPDP kerjasama wajib menempuh studi pada beasiswa tersebut dan tidak dapat pindah ke beasiswa lainnya atau kelulusannya akan dibatalkan. Ini yang pertama. Kemudian kebijakan yang kedua, LOA unconditional. Saat ini LPDP dapat memberikan peluang untuk penyampaian dokumen penundaan studi atau defer intake bagi pendaftar jalur LOA yang intake waktu mulai studinya dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan LPDP. Bagi pendaftar jalur LOA yang LOA-nya dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan LPDP, LPDP dapat memberikan kesempatan untuk penyampaian dokumen yang menyatakan bahwa LOE-nya dikategorikan telah sesuai dengan ketentuan LPDP. Kemudian kebijakan yang ketiga mengenai lulusan dokter spesialis, subspesialis. Lulusan dokter spesialis atau dokter spesialis, subspesialis dapat mendaftar untuk beasiswa S3 yang dibuktikan dengan transkrip nilai dokter spesialis atau dokter subspesialis. Kemudian, bagi program double degree atau joint degree, 1 tahun di Indonesia, 1 tahun di kampus di luar negeri, bagi pendaftar beasiswa LPDP dengan skema double degree atau joint degree, wajib melampirkan LOA dari perguruan tinggi luar negeri dan atau perguruan tinggi dalam negeri jika telah memiliki LOA. Jadi salah satu saja boleh. Lanjut, Pak Tony. Kemudian, kebijakan yang kelima yaitu ketentuan bagi mahasiswa yang ongoing. Nah, jadi sekarang bila ada mahasiswa yang ongoing, itu boleh mendaftar beasiswa LPDP. Sebelumnya, pendaftar tidak sedang menempuh studi, program magister ataupun doktor, baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi di luar negeri. Tapi tahun ini boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, dia mendaftar pada program studi dan atau perguruan tinggi tujuan yang berbeda dari yang saat ini sedang ditempuh perkuliahannya atau ongoingnya. Kemudian yang kedua, pendaftar yang lulus seleksi substansi wawancara wajib membuat dan menandatangani surat pengunduran diri yang ditujukan kepada perguruan tinggi atas program studi yang sedang ditempuh, serta menyampaikan surat tersebut kepada LPDP paling lambat 2 minggu setelah diumumkan lulus seleksi wawancara. Kemudian yang ketiga, pendaftar wajib untuk menyerahkan surat pemberhentian resmi dari program studi atau perguruan tinggi sebelum menandatangani surat pernyataan penerima beasiswa. Kemudian yang keempat, dalam hal setelah diumumkan lulus wawancara, pendaftar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf B atau huruf C, maka LPDP dapat membatalkan status calon penerima beasiswa melalui keputusan Direktur Utama. Kemudian yang terakhir ketentuannya adalah dalam hal pendaftar menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sebagaimana dimaksud pada huruf A sebelum pengumuman hasil seleksi substansi atau wawancara, maka LPDP dapat membatalkan status calon penerima beasiswa melalui keputusan Direktur Utama. Dan kebijakan yang keenam, yang terakhir dari tahun 2024 ini, untuk pendaftar yang berstatus sebagai PNS dan CPNS. Jadi sebelumnya wajib melampirkan surat usulan
yang ditujukan kepada LPDP sekurang-kurangnya dari pejabat setingkat eselon 2 yang membidangi kepegawaian atau SDM. Nah, untuk tahun 2024 ini, pendaftar berstatus PNS dan CPNS di semua program beasiswa LPDP wajib melampirkan surat usulan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, sekurang-kurangnya dari pejabat setingkat eselon 2 yang membidangi kepegawaian pada kementerian lembaga tempat pendaftar bekerja. Kemudian yang kedua, mengusulkan atau merekomendasikan. Jadi sekarang ada kata-kata merekomendasikan. Jadi tidak sekedar mengusulkan, tapi juga merekomendasikan pendaftar untuk mengikuti program beasiswa LPDP. Kemudian yang ketiga, mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai pendaftar. Demikianlah perubahan-perubahan kebijakan yang diterapkan oleh LPDP pada tahun 2024 yang belum ada di tahun 2023. Lanjut, kami akan menjelaskan tentang syarat-syarat beasiswa reguler. Sasarannya atau segmennya ini adalah seluruh WNI yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan diploma 4 atau S1 atau jenjang pendidikan S2. Jadi diploma 4 atau S1 yang mau mengambil S2 dan lulusan S2 yang mau mengambil S3. Usia maksimal pendaftar untuk magister 35 tahun, untuk doktoral 40 tahun. Kemudian syarat bahasa untuk magister dalam negeri TOEFL ITP 500 atau TOEFL IBT 61 atau PTA akademik 50 dan IELTS 6,0 sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh kampus. Kemudian untuk magister luar negeri itu TOEFL IBT 80, PTA akademik 58 atau IELTS 6,5. Kemudian untuk doktoral dalam negeri TOEFL ITP minimal 530 atau TOEFL IBT 70, PTE akademik 50 atau IELTS 6,0. Kemudian untuk doktoral luar negeri, TOEFL IBT 94, PT akademik 65, dan IELTS 7,0. Kemudian syarat IPK untuk S2 minimal 3,0, untuk S3 minimal 3,25. Kemudian seleksinya harus melalui 3 tahap yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu administrasi, seleksi bakat skolastik, dan seleksi substansi. Tujuan studi adalah kampus tujuan studi adalah 100 kampus terbaik dunia, kampus terbaik di negara maju dan atau top 25 dunia berdasarkan subjek. Daftar kampus dapat diakses melalui link yang terpampang di slide. Lanjut. Kemudian beasiswa PTUD atau Perguruan Tinggi Utama Dunia. Jadi sasarannya adalah segmennya adalah pendaftar yang sudah mempunyai letter of acceptance dari perguruan tinggi yang ada dalam daftar perguruan tinggi utama dunia LPDP. Nanti saya akan presentasikan universitas-universitas mana saja yang masuk dalam kategori perguruan tinggi utama dunia. Usia maksimal S2 35 tahun, S3 40 tahun. Syarat bahasa untuk magister luar negeri TOEFL IBT 80, PTE akademik 58 atau IELTS 6,5. Kemudian doktoral luar negeri TOEFL IBT 94, PTE akademik 65 atau IELTS 7,0. Kemudian syarat IPK tidak dipersyaratkan lagi karena sudah mempunyai LOA unconditional dari perguruan tinggi utama dunia. Proses seleksinya juga hanya 2, yaitu seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Jadi tidak perlu ikut seleksi bakat skolastik lagi karena sudah mempunyai LOA unconditional. Berikut saya akan paparkan kampus-kampus mana saja yang masuk dalam kategori perguruan tinggi utama dunia. Ada di benua Asia, ada Peking University, Tsinghua University,
National University of Singapore, University of Tokyo. Kemudian di Australia ada satu, yaitu the University of Melbourne. Kemudian di Eropa ada yang di Inggris, University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College London. Ada yang di Swiss, ini Swiss Federal Institute of Technology. Kemudian juga ada yang dari Amerika Serikat, ini mayoritas ya. Ada Massachusetts, ada Stanford, ada Harvard, ada Berkeley, Princeton, California Institute of Technology, Chicago, Yale, Pennsylvania, Cornell, Columbia, Johns Hopkins, University of California, Los Angeles, Toronto, dan Michigan. Lanjut. Saya juga akan mempresentasikan beasiswa parsial, yaitu beasiswa yang sifatnya sharing, berbagi antara LPDP dengan peserta. Jadi sasarannya adalah seluruh WNI yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan D4 atau S1 yang mau lanjut ke S2, dan jenjang pendidikan S2 sudah lulus yang ingin melanjutkan ke jenjang S3. Syarat kontribusi ini lebih cepat dari syarat umum. Kalau kontribusi untuk program reguler itu 2N+1. N itu adalah masa studi. Tapi kalau yang parsial ini, yang sharing, finance sharing, itu syarat kontribusinya lebih cepat, yaitu N+1. N-nya itu masa studi. Jadi lebih cepat daripada yang umum. Dari mana sharingnya? Sharingnya itu bisa bersumber dari LPDP untuk menanggung tuition fee, biaya pendidikan, kemudian biaya-biaya lainnya, living allowance, biaya hidup, dan lain-lain ditanggung oleh peserta, atau bisa kebalikannya. Kita bisa berdiskusi. Kemudian, usia maksimal pendaftar ini sama dengan yang reguler, S2 maksimal 35 tahun, S3 maksimal 40 tahun. Kemudian syarat bahasanya juga sama dengan yang program umum. Untuk magister dalam negeri, TOEFL-nya 500 atau IELTS 6,0. Kemudian magister luar negeri, itu TOEFL IBT 80, IELTS-nya 6,5. Kemudian S3 dalam negeri, itu TOEFL 530, IELTS-nya 6,0. Sedangkan untuk S3 luar negeri, TOEFL-nya 94, IELTS-nya 7,0. Kemudian syarat IPK, S2 minimal 3,0, S3 minimal 3,25. Kemudian ada dokumen khusus yang diterapkan untuk persyaratan beasiswa parsial ini, yaitu adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak bahwa dana yang berasal dari individu atau pendaftar itu tidak bersumber dari APBN atau APBD. Tujuan studinya adalah kampus-kampus 100 terbaik dunia, kemudian kampus terbaik di negara maju, atau top rank 25 university uh, yang bisa diakses melalui alamat website yang tercantum dalam slide ini. Lanjut. Kemudian saya akan jelaskan mengenai syarat beasiswa prioritas. Yang pertama adalah beasiswa prioritas LPDP dengan National University of Singapore untuk bidang kewirausahaan program master. Untuk syaratnya, pertama WNI, tapi tidak termasuk PNS, TNI, Polri. Jadi usia maksimalnya 35 tahun, kemudian syarat bahasa TOEFL IBT 100, kemudian minimal 22 untuk speaking dan writing, kemudian IELTS 6,5,
minimal 6,0 untuk speaking dan writing. Kemudian syarat IPK minimal 3,0. Kemudian persyaratan lain wajib melampirkan rencana bisnis atau pengembangan bisnis sesuai dengan format LPDP. Programnya ini 1 tahun. Jadi pendaftar sekalian, ini adalah salah satu contoh program beasiswa prioritas yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada webinar dengan tema program beasiswa prioritas. Selanjutnya, saya sudahi presentasi saya ini karena tema saya hanya tentang program beasiswa reguler, program beasiswa perguruan tinggi utama dunia, dan program beasiswa parsial. Saya kembalikan lagi kepada moderator Pak Dimas. Saya persilakan.